Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Holifah, saya dari kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran Al-Quran dalam anak usia dini. Yang dimana tujuan pembelajaran Al-Quran anak usia dini terdiri dari 1. Melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar kemampuan membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, tartil, dan mujawad. Yang ketiga, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak anak berusia dini. Nah, yang keempat, memberikan pemahaman kepada anak tentang makna atau isi kandungan Al-Quran melalui metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, yang kelima, meletakkan dasar-dasar kemampuan menulis Al-Quran atau huruf hijaiyah dan kalimat thayyibah. Nah, yang terakhir, melatih dan membimbing anak menghafal Al-Quran dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, jadi di sini ada 6 poin dalam tujuan pembelajaran Al-Quran, sebagaimana yang saya sebutkan barusan. Sekarang lanjut ke prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang dimana prinsip-prinsip yang pertama ialah pembelajaran holistik. Holistik artinya menyeluruh. Yang dimana pembelajaran holistik ini membaca, menulis, dan memahami atau menghayati. Nah, yang kedua, metode yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Prinsip yang ketiga, pembelajaran aktif. Nah, yang keempat, dengan melakukan pendekatan bermain. Dan yang kelima, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, sekarang lanjut ke ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang dimana ruang lingkupnya ialah pembelajaran Al-Quran untuk AUD dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh tadi, dengan tidak terpaku pada salah satu aspek saja. Nah, cakupan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini yang dimana adalah sebagai berikut. 1. Membaca, dan yang kedua menulis, yang ketiga memahami, dan yang terakhir adalah menghafal. Lanjut ke memahami isi kandungan Al-Quran dengan metode bercerita. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu apa itu strategi. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan, metode, atau rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sekarang lanjut ke strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Yang dimana strateginya ada 4. Yang pertama cerita, kedua lagu, ketiga terjemah dengan gerakan, dan yang terakhir bermain peran. Jadi dalam strategi memahami kandungan Al-Quran itu, kita harus membuat cerita, menyanyikan lagu, dan juga melakukan terjemahan dengan gerakan, serta kita juga harus bermain peran dengan mereka agar strateginya itu mudah untuk dilaksanakan oleh anak usia dini. Nah, sekarang lanjut ke strategi memahami kandungan Al-Quran anak usia dini. Nah, sebelum itu tentunya kita akan bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini. Yang dimana strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini adalah rangkaian kegiatan yang didesain oleh guru, mencakup perencanaan, urutan kegiatan, metode, media, hingga evaluasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada AUD tentang makna yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, sekarang lanjut ke memahami kandungan Al-Quran untuk AUD dengan metode bercerita. Jadi, metode bercerita adalah menyampaikan serangkaian peristiwa atau cerita yang dialami oleh sang tokoh. Nah, tokoh dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lain, baik tokoh nyata ataupun rekaan. Nah, lanjut ke tujuan metode bercerita dalam pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Tujuan yang pertama ialah mengenalkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, jadi tujuan ini artinya mengenalkan
tentang berbagai kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, mengenalkan nilai-nilai atau pesan moral yang ada di dalam Al-Quran. Sama seperti kita mengenalkan kisah-kisah dalam Al-Quran, poin kedua ini juga kita mengenalkan nilai-nilai dan pesan moral yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Jadi tujuan metode ini juga dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran agar anak-anak itu bisa mencintai Al-Quran dan dapat bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Agar mereka juga tidak bosan karena rasa cinta mereka terhadap Al-Quran. Nah, yang keempat, menanamkan semangat mempelajari Al-Quran. Nah, yang kelima, mengembangkan kecerdasan spiritual. Nah, yang terakhir, menstimulus berbagai aspek perkembangan lainnya. Jadi tujuan ini juga dapat menstimulus berbagai aspek-aspek yang terdapat pada perkembangan anak. Oke, lanjut ke langkah-langkah penerapan metode bercerita. Nah, langkah-langkah pertama adalah tahap perencanaan. Di mana tahap perencanaan ini terdiri dari menetapkan tujuan dan tema cerita. Nah, yang kedua, memilah dan memilih cerita. Yang ketiga, menetapkan teknik bercerita dengan atau tanpa media. Nah, yang keempat, menyiapkan media seperti gambar, buku, audio visual, dan juga boneka tangan. Nah, yang terakhir, menguasai atau menghafal cerita. Lanjut ke tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Di mana kegiatan awal ialah mengatur tempat duduk, menyampaikan tujuan dan tema cerita. Dan kegiatan intinya terdiri dari menuturkan dan mengembangkan cerita. Dan yang kedua, menetapkan teknik bertutur. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Nah, yang terakhir adalah kegiatan akhir. Kegiatan akhir terdiri dari bersama-sama menyimpulkan isi cerita serta menjelaskan hikmah yang terkandung dalam cerita. Sekarang lanjut ke langkah yang terakhir, ialah evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian ini terdiri dari dua. Yang pertama, tanya jawab. Yang kedua, performance. Nah, sekarang lanjut ke metode belajar membaca Al-Quran, Al-Baghdadi, dan Iqra. Yang dimana metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun atau tarkibiyah. Maksudnya yaitu suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif, ba, dan ta. Nah, sekarang lanjut ke karakteristik metode Al-Baghdadi. Nah, karakteristik metode Al-Baghdadi yang pertama, materinya diurutkan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang umum ke materi yang lebih rinci. Nah, yang kedua, secara garis besar, kaidah Baghdadiyah memiliki 17 langkah, 30 huruf hijaiyah selalu ditampilkan secara utuh dalam tiap langkah seolah-olah jumlah tersebut menjadi tema sentral dengan berbagai variasi. Variasi dari tiap langkah menimbulkan rasa estetika bagi siswa karena bunyinya bersajak dan berirama. Artinya, 30 huruf hijaiyah itu ditampilkan secara utuh dalam tiap langkah. Nah, sekarang lanjut ke konsep pembelajaran metode Al-Baghdadi. Nah, konsep metode pembelajaran Al-Baghdadi ada 3. Yang pertama, hafalan. Yang kedua, mengeja. Dan yang terakhir, modul. Nah, maksud dari konsep yang pertama ialah hafalan. Artinya, pembelajaran metode Al-Baghdadi ini bisa dilakukan secara hafalan. Jadi kita memberikan hafalan terhadap peserta didik. Nah, yang kedua, mengeja. Nah, metode Al-Baghdadi ini dilakukan bisa secara mengeja. Nah, yang terakhir, membuat modul. Nah, sekarang lanjut ke kelebihan dan kekurangan metode Al-Baghdadi. Nah, yang dimana kelebihan yang pertama, siswa akan mudah dalam belajar karena sebelum diberi materi, siswa sudah menghafal huruf-huruf hijaiyah. Nah, yang kedua, 30 huruf hijaiyah ditampilkan pada setiap langkah sebagai tema sentral. Nah, seperti yang pengertian dari metode Al-Baghdadi tadi. Nah, yang ketiga, bahan atau materi pembelajaran disusun secara sekuensif. Nah, yang keempat, pola bunyi dan susunan huruf atau wajan disusun secara rapi. Yang kelima, materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah. Nah, yang terakhir, keterampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik tersendiri.
Nah, lanjut ke kekurangan metode Al-Baghdadi. Nah, kekurangan yang pertama di mana metode Al-Baghdadi ini sudah jarang ditemui karena memerlukan waktu yang cukup lama bagi peserta didik untuk mampu menghafal bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Yang kedua, siswa kurang aktif karena harus mengikuti guru dalam membaca. Dan yang ketiga, kurang variatif karena menggunakan satu jilid saja. Dan yang terakhir, kaidah Baghdadiyah yang asli sulit diketahui karena sudah mengalami beberapa modifikasi kecil. Nah, sekarang lanjut ke metode belajar membaca Al-Quran atau IQRO, yang dimana metode IQRO adalah metode pembelajaran membaca huruf-huruf hijaiyah dari permulaan dengan disertai aturan bacaan tanpa makna dan tanpa lagu, dengan tujuan agar pembelajar dapat membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya. Lanjut ke prinsip-prinsip metode IQRO. Prinsip yang pertama adalah at-tariqah asy-syautiyah, langsung dibaca atau langsung diajarkan menurut bunyi suaranya. Nah, yang kedua, at-tariqah tadaruj, artinya berangsur-angsur. Nah, yang ketiga, at-tariqah riyadlatul atfal, artinya suatu prinsip dalam pembelajaran yang diutamakan belajar daripada mengajar, atau dengan kata lain, pembelajaran yang menekankan keaktifan pembelajaran secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Nah, yang keempat, at-tawashui fi maqasid la fil alat, artinya pembelajaran berorientasi pada tujuan, bukan kepada alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, yang dipentingkan adalah tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Nah, yang terakhir, at-tariqah bimura'atil listidadi wa tabi'i. Pembelajaran itu haruslah memperhatikan kesiapan, kematangan, potensi-potensi, dan waktu pembelajar. Pembelajaran yang tidak memperhatikan masalah ini akan menjadi pemaksaan yang bisa mengakibatkan berantaknya usaha pembelajaran secara keseluruhan. Lanjut ke metode belajar membaca Al-Quran qiraati dan ummi. Nah, yang dimana metode qiraati adalah suatu model dalam belajar membaca Al-Quran yang secara langsung atau tanpa diejak, dan menggunakan atau menerapkan pembiasaan membaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Artinya, metode qiraati ini dilakukan secara langsung tanpa dieja, beda dengan metode Al-Baghdadi. Sedangkan metode ummi adalah salah satu metode dalam pembelajaran Al-Quran. Ummi sendiri bermakna ibu yang identik dengan sabar, sabah, dan lembut. Dalam pembelajaran Al-Quran, menggunakan metode ini mengusung 3 prinsip, yakni mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Artinya, metode ummi ini sangat mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, yang kedua, metode belajar membaca Al-Quran dengan bermain. Huruf hijaiyah adalah sesuatu yang mengeluarkan nafas secara bersama-sama dari paru-paru manusia, kemudian menekan kepada salah satu bagian mulut seperti tenggorokan. Lanjut ke peran penting bermain bagi anak usia dini. Peran penting yang pertama, bermain membantu pertumbuhan anak. Yang kedua, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela. Yang ketiga, bermain memberi kebebasan anak untuk bertindak. Nah, yang keempat, bermain memberikan dunia hayal yang dapat dikuasai. Kelima, bermain mempunyai unsur berpetualangan di dalamnya. Nah, yang keenam, bermain meletakkan dasar pengembangan bahasa. Yang terakhir, bermain mempunyai pengaruh yang unik dalam pembentukan hubungan antar pribadi. Nah, itulah peran penting bermain bagi anak usia dini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.